Ya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Universitas Sesa Unggul. Saya Fikal Khoir dengan NIM 2022 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Komunikasi. Dan juga ada teman saya, boleh perkenalan? Ya, halo semuanya. Nama saya Fistiawan dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 2022020161. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang bisnis proposal kita atau pitch deck dengan judul Mama Bas. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mulai mempresentasikan dari background Mama Bas terlebih dahulu. Boleh di next, Yofi? Nah, pada slide ini, di sini ada who we are, dan di sini di tengah tren gaya hidup sehat dan kesadaran akan keberlanjutan, kebutuhan akan minuman yang tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga ramah lingkungan semakin meningkat. Dan di sini Mama Bas hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan membawa kembali kekayaan tradisi jamu Indonesia ke dalam sentuhan rasa modern yang segar dan kemasan elegan yang dapat digunakan kembali. Dan di sini ada bagian why atau kenapa. Di sini kami ingin menghidupkan kembali minuman tradisional jamu agar dapat diminati oleh generasi muda, khususnya generasi milenial atau Gen Z. Dan di sini di bagian what, jamu herbal dengan rasa kekinian dikemas dalam botol yang ramah lingkungan atau botol kaca gitu ya. Dan di bagian how, kita di sini ingin memproduksi rumahan higienis, distribusinya lewat cafe, e-commerce, dan pop-up booth. Boleh di next. Dan di sini kami berangkat dari problems dan opportunity. Dan dalam industri minuman tradisional di sini, khususnya jamu, terdapat banyak tantangan sekaligus peluang besar untuk mengubah persepsi dan perilaku konsumen, khususnya di kalangan generasi muda. Dan di sini berikut pemetaan permasalahan dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Mama Bas. Dan di sini problemnya diantaranya itu adalah jamu dianggap kuno oleh beberapa generasi muda dan dinilai rasanya pahit. Terus juga kemasannya kurang menarik dan tidak ramah lingkungan dan juga minimnya promosi kreatif ke anak-anak muda. Dan di sini untuk opportunity atau kesempatannya, sekarang kita banyak sekali melihat adanya tren hidup sehat yang cukup lumayan meningkat dan juga permintaan minuman alami tanpa pengawet juga seiring dengan berjalannya waktu menimbulkan banyak sekali peminat peminat baru gitu ya, ibaratnya gaya hidup sehat dan juga cara mereka mengkonsumsi makanan ataupun minuman, dan juga popularitas minuman eco-friendly yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Mama Bas sendiri dibuat dari botol kaca dan potensi distribusi via cafe dan e-commerce yang cukup meningkat. Boleh di next. Dan di sini ada problems interview dan survey result. Berdasarkan wawancara dan survei yang dilakukan kepada target konsumen, di sini kami memperoleh temuan yakni 60% responden ingin jamu dengan rasa lebih segar dan modern, 75% mendukung pengurangan plastik sekali pakai, dan 68% diantaranya tertarik membeli jamu dalam botol kaca karena lebih elegan dan juga dapat digunakan kembali. Dari hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden terbuka terhadap inovasi jamu yang lebih sesuai selera masa kini. Sekaligus, dari mereka peduli pada keberlanjutan lingkungan melalui kemasan yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Boleh di next lagi, Yov. Dan di sini kami memaparkan market size estimation. Yang pertama, populasi target Gen Z dan milenial di kota besar Indonesia ada sekitar lebih dari 100 juta orang. Asumsinya 20% rutin mengkonsumsi minuman sehat kekinian, diantaranya 20 juta orang, dengan rata-rata belanja penuh per tahun 2-3 botol per bulan.
dikali 25.000 atau sama dengan 750 botol per orang dan per tahun. Dan di sini ada TAM atau Total Addressable Market. Di sini ada 20 juta orang dikali 750 sama dengan 15 triliun per tahun. Dan juga ada SAM, Serviceable Addressable Market. Dan di sini kita fokus pada anak muda urban di 10 kota besar. Dan lebih dari 20% dari TAM itu sekitar 3 triliun per tahun. Dan juga ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Di sini bisnis baru online atau outlet kecil dan juga masih minimnya tim gitu ya. Jadi target jangkauan awalnya itu 0,5 sampai 1% dari SAM atau setara dengan 15 sampai 30 miliar per tahun. Boleh di next. Dan di sini ada customer persona. Dan customer persona ini membantu Mamabas memahami profil target konsumen secara mendalam sehingga strategi produk dan pemasarannya jauh lebih tepat sasaran dan tertarget pada audiens yang memang kita ingin capai. Dan di sini profil personanya di sini ada yang namanya Ines, usianya 25 tahun, pekerjaannya social media specialist, gaya hidupnya suka mencoba minuman unik, aktif di sosial media, mengikuti tren hidup sehat, dan lebih peduli terhadap lingkungan atau terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Dan pain point-nya di sini dia ingin minuman sehat berbahan alami yang enak, estetik untuk difoto, dan juga kemasannya ramah lingkungan. Dan persona ini sangat mewakili masyarakat dari target pasar Mamabas sendiri. Dan di sini generasi muda yang tertarik adalah perkotaan yang mengutamakan tadi kesehatan, tren, dan keberlanjutan. Boleh di next. Dan di sini ada value proposition canvas. Melalui pendekatan value proposition canvas, kami di sini mengidentifikasi manfaat utama yang ditawarkan, solusi atas masalah yang ada, serta produk dan layanan yang menjadi inti dari bisnis kami. Dan di sini ada bagian gain, yaitu minuman sehat, rasa enak, kemasan stylish, dan pain reliever, yaitu menghilangkan kemasan jamu kuno yang kita tahu di beberapa zaman ke belakang, dan juga alternatif kemasan kaca yang mengurangi sampah atau limbah plastik. Dan di sini ada produk dan service, jamu varian kunyit asam, jahe lemon, beras kencur dengan desain label modern. Dan dengan kombinasi manfaat, solusi, dan inovasi produk ini, Mamabas hadir sebagai brand yang tidak hanya menawarkan minuman herbal berkualitas, tetapi juga pengalaman konsumsi yang modern, berkelanjutan, dan relevan bagi gaya hidup masa kini. Dan di sini kami bertekad menjadikan jamu sebagai pilihan utama minuman sehat yang membanggakan warisan budaya Indonesia. Boleh di next. Dan di sini kami menawarkan beberapa solution untuk menjawab tantangan memperkenalkan jamu kepada generasi muda, sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Dan di sini Mamabus menghadirkan solusi terintegrasi yang cukup mencakup inovasi produk, kemasan, dan strategi pemasaran. Yang pertama, produksi jamu kekinian dengan kemasan botol kaca reusable, sehingga tidak hanya menjaga kualitas rasa dan khasiat, tetapi juga mendukung gerakan pengurangan limbah plastik. Dan yang kedua, rasa inovatif yang cocok untuk lidah anak muda tentunya, menggabungkan cita rasa herbal tradisional dengan sentuhan modern agar mudah diterima berbagai segmen konsumen. Dan yang ketiga, edukasi manfaat melalui sosial media dan event untuk membagikan atau membangun kesadaran dan mengubah persepsi bahwa jamu adalah minuman kuno menjadi minuman yang sehat dan menjadi tren anak-anak muda zaman sekarang. Boleh di next. Dan di sini ada competition analysis. Yang pertama terdiri dari competition type, strength, weakness, dan diferensiasi dari Mamabas itu sendiri.
Dan kompetisi yang pertama yaitu adalah direct atau warung jamu gendong. Strengths-nya itu tradisional atau murah, weakness-nya kurang higienis, tidak praktis, dan differentiation dari Mamaba sendiri, jamunya itu segar, higienis, praktis, dengan kemasan yang cukup premium. Dan competition yang kedua itu ada direct atau minuman herbal instan. Strengths-nya itu praktis, murah, weakness-nya buatan, tidak segar, dan rasanya cenderung monoton. Dan Mama Bus diferensiasinya itu adalah rasa inovatif, berbahan segar, tetap praktis dan natural. Dan kompetisi yang ketiga itu type-nya ada di indirect, itu minuman kesehatan kemasan atau mass product. Strengths-nya adalah distribusinya luas, modern, weakness-nya banyak bahan tambahan atau kurang bernilai dari segi lifestyle. Dan diferensiasi dari Mama Base sendiri adalah lifestyle yang sehat atau kemasan estetik dan positioning yang kekinian. Dan yang keempat adalah key player, tipenya itu adalah Mama Bass gitu, brand kita sendiri. Strengths-nya di sini adalah jamu segar, rasa inovatif, kemasan premium, positioning kekinian. Weakness-nya tantangan edukasi pasar, harga lebih tinggi dari jamu biasa. Dan yang membedakan adalah menjembatani tradisi dengan tren modern berbanding lewat komunitas dan media sosial. Dan yang kelima adalah recent innovation. Strengths-nya adalah variasi rasa jamu yang baru atau fusion and mix, kemasan botol estetik, atau strategi digital marketing. Weakness-nya di sini kami terbatas area distribusi dan perlu adanya memperkuat channel offline seperti pop-up booth misalnya. Dan juga yang membedakan adalah rasanya yang cukup inovatif dan juga kemasan estetik premium, positioning lifestyle sehat, dan aktivasi dari beberapa komunitas kesehatan. Boleh di next. Dan di sini ada land canvas yang terdiri dari pertama ada dari segi problem, gaya hidup modern yang membuat orang jarang sekali minum jamu. Dan jamu tadi ya yang sudah banyak sekali saya sampaikan dianggap kuno atau tidak menarik dan kurang sesuai selera anak muda atau sulit ditemukan dalam berbagai bentuk higienis dan praktis. Dan di sini ada existing alternatifnya yaitu warung jamu gendong, minuman herbal instan, jamu racikan yang berbahan tradisional, tapi kurangnya standar kebersihan yang mumpuni gitu. Dan yang keempat itu adalah unique value proposition atau high level concept. Di sini jamu sehat, nikmat, kekinian, khasiat tradisional dengan sentuhan yang lebih modern, dan juga varian rasa inovatif dalam kemasan yang cukup estetik. Atau kita di sini ingin membangun adanya konsep cafe jamu sebagai tempat nongkrong sehat dan ready to go. Jadi nggak hanya coffee shop aja yang sekarang beredar gitu. Jadi kita mau jamu ini lebih meningkat dari sisi placement yang ada. Dan key metrics-nya penjualan harian, penjualan mingguan, tingkat repeat order atau engagement dari medsos, dan solution and unfair advantage yaitu jamu segar berbasis botol kaca, varian yang inovatif, dan dukungan dari komunitas. Untuk channelnya sendiri, untuk yang offline ada cafe dan bazar, untuk online-nya ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan di sini kita juga mau collabs dengan beberapa tempat gym atau yoga studio dan lain-lain, atau event dari komunitas-komunitas kesehatan. Dan di sini customer segmentnya adalah anak-anak muda, of course Gen Z dan milenial, pekerja kantoran, pecinta minuman herbal, komunitas hidup sehat. Dan di sini ada cost structure-nya, yaitu bahan baku jamu yang berkualitas, botol kaca yang estetik dan higienis, produksi dan distribusi, pemasaran digital dan offline, dan juga ada revenue streams, penjualan botol jamu dalam bentuk satuan, paket langganan mingguan atau bulanan, atau penjualan event dan kolaborasi, maupun produk bundling dan seasonal edition. Gitu. Mungkin dari saya itu aja, dan untuk bagian MVP atau minimum viable product bisa langsung dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Yofi. Silakan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya.
yaitu MVP atau Minimum Viable Product. Kami memulai dengan MVP, menjual di event kampus seperti bazar lokal dan pre-order online. Tujuannya untuk menguji minat pasar, mendapatkan feedback, lalu memperbaiki produk sebelum scale up. MVP validation. Kriteria sukses MVP kami jelas, target 100 sampai 200 botol per minggu. Minimal 30% repeat order, 70% respon puas dengan rasa dan kemasan, serta break even dari batch kecil. Hasil validasi ini jadi dasar untuk scale up bisnis kami. Lalu ada sales plan atau strategi penjualan awal untuk validasi dan scale up. Strategi awal ada event kampus dan bazar 50 sampai 8 botol per minggu, online ada 30 sampai 50 botol per minggu, dan titip jual di gym atau yoga 20 sampai 40 botol per minggu. Semua channel ini menyasar anak muda aktif dan komunitas sehat. Selanjutnya, go to market strategy atau strategi penetrasi awal ke target pasar anak muda dan komunitas sehat. Kami membidik Gen Z, milenial perkotaan, pekerjaan kantoran, dan komunitas sehat. Positioning kami bukan sekedar jamu, tapi gaya hidup modern dengan sehat dan stylish. Financial plan. Revenue stream kami terdiri dari retail, langganan, dan bundling event. Biaya dialokasikan ke bahan baku, kemasan, promosi, serta distribusi. Break-even point diproyeksi di bulan ke-8 dengan margin kotor stabil di 42-48%. Forecast PL atau Profit and Loss. Tahun pertama revenue yaitu ada 500-700 juta, gross profit 250-350 juta, setelah OPEX, next profit sampai 100-150 juta dengan margin 15-20%. Financial projection and unique economic. Proyeksi tahun kedua 2-3 miliar, tahun ketiga 5-7 miliar, CAC diperkirakan 30-50 ribu, ARPU 50-75 ribu per bulan, and CLV 360 ribu, jauh di atas CAC, artinya modal bisnis ini sehat dan berkelanjutan. Lanjut ke funding plan. Kami membutuhkan 500 juta untuk produksi, marketing, distribusi, dan R&D. Target baliknya itu modal di tahun kedua dan profit berkelanjutan di tahun ketiga. Visi kami menjadikan jamu ikon minuman sehat Indonesia yang mendunia. Mari bersama-sama kita bawa kembali jamu dengan cara stylish. Dan sekian dari prestasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Mas.